Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dengan harapan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 6, tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah cara menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Masih ingat? Ada dua jenis teks itu, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Apa itu teks fiksi? Ya, teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan rekayasa atau teks yang tidak nyata, hanya berdasarkan khayalan belaka, khayalan seorang pengarang. Itu adalah teks fiksi. Contohnya apa? Malin Kundang, Sang Kuryang, terjadinya Danau Toba, Sang Kancil, dan masih banyak lagi. Tentu kalian sudah paham, sudah tahu ya. Sekarang yang kedua yaitu teks non-fiksi. Kebalikan dari teks fiksi, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau nyata. Nah, contohnya apa anak-anak? Ya, contohnya antara lain wabah virus corona, tsunami di Aceh, meletusnya Gunung Semeru. Itu adalah contoh dari teks non-fiksi. Nah, anak-anak, sekarang mari kita bahas tentang gagasan utama. Gagasan utama adalah masalah utama atau masalah inti yang dibahas dalam suatu paragraf. Kata lain dari gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, pikiran utama, pikiran pokok, gagasan pokok. Itu antara lain nama lain dari gagasan utama. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan gagasan utama itu? Anak-anak, ada 3 cara menentukan gagasan utama. Yang pertama yaitu dengan mengambil kalimat utama. Masih jelas kan? Masih ingat kan kalimat utama? Nah, sekarang ini ada contoh paragraf, coba diperhatikan. Paragrafnya ini atau teksnya ini adalah teks non-fiksi. Nah, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kalimat utamanya yang mana anak-anak? Coba diperhatikan. Bisa di awal, bisa di akhir, atau di awal dan di akhir. Dalam paragraf ini kalimat utamanya ada di awal, yaitu yang berbunyi buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ingat tadi cara yang pertama yaitu dengan mengambil kalimat utama. Jadi gagasan utamanya sama dengan kalimat utama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara yang kedua anak-anak yaitu dengan mengurangi kata-kata yang tidak perlu di dalam kalimat utama. Ingat tadi bunyi kalimat utamanya yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Dalam kalimat utama itu kata apa yang tidak perlu?
Perhatikan, apa itu buah, apa itu kedondong, bermanfaat atau berbagai. Nah, coba diperhatikan. Kata apa? Perhatikan, buah dan kedondong. Buah itu bermacam-macam. Kedondong adalah salah satu nama buah. Apakah kalau kita buang kata buah, kalimat utamanya akan berubah artinya? Apakah kalau kita buang kata kedondong akan berubah artinya? Perhatikan. Ya, jadi yang tidak perlu kita pakai, kita gunakan yaitu kata buah. Mengapa? Karena kedondong, dengan kata kedondong saja itu sudah menunjukkan buah. Jadi bagaimana bunyi gagasan utamanya? Bunyinya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, itu ya. Itu adalah cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiga atau cara yang terakhir. Cara yang terakhir yaitu cara yang ketiga dengan membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Kalau tadi bunyi kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Bisa kita balik menjadi manfaat buah kedondong. Berbagai manfaat buah kedondong, atau kita simpulkan menjadi khasiat buah kedondong. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham cara menentukan gagasan utama yang ada 3 tadi? Paham ya? Berikutnya mari kita lihat kembali ingat kembali tentang jenis tentang jenis paragraf. Kalau dulu kita pelajari tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, sekarang kita pelajari jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama, paragraf itu dibedakan menjadi 3. 1. Paragraf deduktif apabila gagasan utamanya ada di awal. 2. Yaitu paragraf induktif, yaitu apabila gagasan utama ada di akhir paragraf. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu paragraf deduktif induktif apabila gagasan utamanya ada di awal dan di akhir. Yang ketiga ini biasa disebut dengan paragraf campuran. Itu anak-anak ya. Nah, itu tadi yang kita pelajari hari ini. 1 yaitu tentang bagaimana cara menentukan gagasan utama, dan yang kedua adalah jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Sudah jelas? Sudah paham? Baiklah anak-anak, kita akhiri belajar hari ini. Terus semangat untuk belajar. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan tentunya dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan membawa berkah.